Pada saat saya mau mengoleskan pensil alis sebelah kanan itu, waduh bang, itu langsung saya lempar pensil alis itu, langsung saya lari keluar bang. Karena ini si almarhum buka matanya bang. Melek. Saya keluar lihat Herman di situ ada lagi ngopi. Man, lu mah tega, duitnya doang mau lu. Gue kerja ada apa-apa lu nggak mau tahu gitu kan. Gue lari-larian, gue ketakuan lu. Apa lu diem aja di dalam, nggak ngelihat dia saya lari apa? Tahu? Iya, lah kan gue lari kan dorong pintu, gabruk begitu kenceng-kenceng masa lu nggak tahu gitu. Ya kagak lu ngeliat lu masuk biasa aja, duduk di pojok, lu ngapain duduk di pojok? Ya saya pikir udah selesai, kata dia begitu. Apa yang saya alami dia nggak tahu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Caps Lock. Oh ya nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau ucapin nih, selamat Hari Raya Idul Fitri. What? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa di bulan ini kita diberikan kelancaran, kemudahan sampai nanti hari kemenangan nanti. 1 bulan lagi ya. Dan semoga puasa ini nggak ada yang jebol, semuanya full. Dan semoga kita bisa dipertemukan dengan lebaran dan lebaran yang lanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di bulan ini kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Oke, kali ini kita mau cerita nih tentang kisah pengalaman horor. Serem banget ini kisahnya ya. Perias pengantin jenazah. Barbar banget ya sob. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Siapa namanya nih Pak? Bapak Heri. Ya Pak Heri, Pak Wira ya? Pak Wira, iya. Nah, by the way, itu pengalaman tahun berapa nih Pak? Ya, belum lama ya, tahun 2015-an. Oke, 15-an ya Pak. Berarti sudah 8 tahun jalan. Oke, tahan dulu ya Pak ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah bisnis ini. Oke, siapin cemilannya, cari posisi rebahan terbaiknya, gaskan kita ke gibah misteri. Halo Pak Heri, salaman lagi ya kita. Gimana nih Pak, kisah pengalaman nih Pak? Ya, kali ini saya mau bawa cerita tentang perias jenazah. Oke, gimana nih Pak? Itu saya awali dari bunyi bel di meja kerja saya itu pada saat siang ya. Itu bel bunyi, ambil jenazah di ruang IGD. Bisa jelasin sedikit nggak Pak, gimana tuh tugas Bapak dari awal, maksudnya tugasnya waktu perias jenazah itu? Kebetulan sekali saya ditugaskan menjadi kepala pelayanan dan memimpin 3 orang anak buah saya. Jadi di ruangan saya itu saya dapat meja 1 untuk kerja saya, dan saya mempunyai kewajiban itu mengambil jenazah, di mana prosesnya itu dari pengambilan dari ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit itu untuk ditaruh di mortuari atau kamar jenazah. Nah, dari kamar jenazah itu prosesnya itu setelah ada kesepakatan keluarga baru kita pindahkan ke tempat pemandian, ke pengeringan, atau kalau memang dia muslim kita paket dengan kain kapan sampai sholat sampai penguburannya itu dipaket. Paket gimana maksudnya itu Pak? Pembayaran paket? Pembayaran paketnya itu udah termasuk include gitu ya? Iya, mulai dari pemandian, kain kapan, sampai penguburan.
di situ dengan ustadznya tentunya itu. Oke, kalau yang non muslim itu gimana? Kalau non muslim kita diadakan pertemuan itu antar keluarga, paketnya itu mulai dari pembelanjaan peti, lalu pakaian-pakaian yang diperlukan, terus kita mandikan ke formalin sampai masuk peti. Nah, itu nanti ada alternatif keluarga, apakah dia mau dikremasi atau mau dimakam. Paket juga itu di situ. Jadi paketan ya Sob ya? Setelah saya bunyi telepon itu, saya ambil jenazah di ruangan IGD bersama teman saya itu, kita dorong dengan trolinya itu ke mortuari atau tempat penyimpanan jenazah. Di situ. Kebetulan sekali ini non muslim ya. Setelah saya taruh di ruang jenazah, lalu saya kembali ke tempat saya, ke kantor saya, dan menunggu keluarganya. Pada saat saya nunggu keluarganya, gak berapa lama dia datang, membawa surat model A atau surat kematian sama riwayat penyakit. Karena dia mau dipaket non muslim, mau dipaket peti lalu dikremasi, saya oper ke meja teman saya itu bagian pemasaran. Pemasaran di sini yang dipasarkan peti. Oh, petinya. Petinya yang dipasarkan itu di situ. Singkatnya, waktu saya selesai dari marketing, saya hanya menangani jenazah. Disuruh nangani mulai dari pemandian. Setelah saya dapat tugas pemandian, selanjutnya saya langsung ke anak buah saya itu, teman-teman saya di situ. Udah, Wan, Man, ayo kita mandiin gitu kan. Bareng-bareng kita bertiga mandiin, selesai. Lalu kita tutup pakai kain mori atau kain kapan, tunggu dokter formalin. Sambil menunggu dokter formalin, saya kembali ke kantor lagi. Keluarganya ada yang mau atau minta dihias, di make up gitu. Di make up? Di make up. Di sini ada 2 paket make up itu, antara natural sama komplit. Arti komplit di sini semua pakai hair dryer, apa parfum semua. Kan harganya berbeda di situ. Kesepakatan keluarga mau natural aja, harganya ekonomis gitu ya. Singkat di formalin, baru saya mulai menghias di situ. Berapa orang tuh Bapak waktu itu menghias? Kalau biasanya kan berdua itu, satu jaga pintu, saya menghias sendiri gitu. Nah, kebetulan sekali waktu mulai merias itu teman saya itu nggak ada, jadi saya sendiri merias itu. Mulai dari kita pemakaian hand scannernya itu sampai shadownya semua udah kelar gitu ya. Finishingnya di sini pada saat saya mau mengoleskan pensil alis sebelah kanan itu, waduh bang, itu langsung saya lempar pensil alis itu, langsung saya lari keluar bang, karena ini si almarhum buka matanya bang. Melek gitu bang. Tuh saya langsung lari keluar bang, banting pintu bang. Saya takut sama khawatir ya, tapi begitu saya di luar saya langsung sadar bang, saya istighfar di situ. Langsung sadar, artinya saya nggak mau sampai keluarga tahu gitu. Iya, keluarga si almarhum ini. Si almarhum. Saya lari ke belakang, cari teman saya, si Iwan itu kan. Saya cari teman saya, maksudnya kita lihat bareng. Walaupun saya berani kalau dihadapin seperti itu, ngeri juga. Iya, kayak terbelalak matanya gitu. Iya. Wan, sini Wan gitu ya. Ada apaan bang gitu ya. Saya jaga pintu, ntar ngopi saya bilang. Iming-iming gitu kan, ngopi, rokok gitu ya. Mau dia. Begitu saya jalan berdua balik lagi ke pintu itu, saya buka pintu itu. Ternyata dia udah kembali normal lagi matanya. Merem lagi? Merem lagi. Gitu. Di sini saya untuk mengatasi pekerjaan saya ini, saya balik ke keluarga. Dengan alasan minta ditemenin itu. Ditemenin supaya lihat hasil kerjaan saya. Apakah sudah rapi atau gimana gitu ya kan. Kebetulan keluarga sendiri mau kan. Ke situ ada 2-3 orang. Lalu saya melanjutkan pekerjaan itu bang. Nah itu maksudnya pas Pak Heri lagi ingin relas, tiba-tiba melek gitu matanya? Iya, pas lagi masang pensil alis. Oke. Nah itu matanya terbuka itu. Tapi kedip atau gimana Pak? Langsung terbukanya melihat begitu. Oh melotot. Iya, agak melotot gitu kan. Itu saya kaget di situ. Makanya saya percaya di situ bahwa kita ini hidup nggak sendiri bang. Mungkin ya bagaimana gitu bang ya. Tapi alhamdulillah keluarganya itu melihat hasil kerja saya, ternyata alhamdulillah kerjanya bagus, cuma belum finishing aja gitu kan. Nah setelah keluarganya itu pergi lagi,
saya lanjutkan pekerjaan itu bang. Ini yang lagi merapikan itu di finishing itu bang, itu tiba-tiba teman saya datang, chairman itu masuk ke dalam kan di luar ada si Iwan, tapi dia masuk aja gitu kan ke dalam. Pas dia masuk saya nengok ada chairman, tenang hati saya. Dia tanya sama saya bang, udah selesai? Saya bilang bentar nih finishing gitu kan. Itu tuh duduk berdiri di samping saya sambil melihat tangan saya kerja. Tiba-tiba dia tuh ngomong sama saya, udah ini kerjain aja, nggak usah bercanda. saya bingung bang, bercanda apa gitu kan. Dalam hati saya, tapi saya nggak hirauin omongan dia gitu. Saya tetap rias mukanya tuh, sambil karena alisnya belum rapi, saya kerja begitu, rapin alisnya. Tiba-tiba 2 kali ngomong dia, saya nengok, dia tuh pegang tangan almarhum bang, dikira tangan saya gitu kan. Lah, saya megang make up bang. Nah ini kan tangan saya lagi luas, dikira tangan saya pegang itu. Begitu saya nengok, pegang man gitu kan, saya tunjuk begitu, langsung kabur dia. Kabur dia ngomong apa, takut apa ya. Kan posisi tangan kan tadi di atas perut bang. Kok bisa tangan si Herman, bisa dipegang sama si Herman begitu kan. Maksudnya yang megang Herman atau jenazahnya? Jenazahnya yang megang? Ya megang begitu, langsung. Nah begitu dia lari, tangan itu kan lepas bang. Udah saya rapihin lagi, saya tutup lagi gitu kan. Nah karena udah selesai kerjanya, saya tutup semua, saya keluar bang, naruh peralatan kerja saya. Si Herman ini ada di bangku saya lagi duduk, gak bisa ngomong dia itu, diem aja itu. Udah sambil air di galon itu buat minum, man minum dulu coba gitu ya. Dia manggut minum tuh ya. Bapak nggak nanya kalau pas Enggak. waktu itu, lu maksudnya ngomong bercanda-bercanda apaan gitu? Itu nggak saya tanya, karena saya ngeliat tuh dia sok. Esok begitu kan. Nah, dia cuma ngomong, Rik, gue mau pulang, cuma izin pulang doang kan. Saya bilang, ya udah pulang, tapi kalau bisa malam datang, kan belum diurus nyampe ke peti bang. Nah saya bilang, udah, dia langsung nyelonang aja tuh ke loker, terus ganti pulang gitu kan. Nah setelah itu saya panggil si Iwan, teman saya itu, buat bantuin saya gitu kan. Itu pakaiannya udah disiapin semua gitu kan. Udah saya sama Iwan pakein baju. Nah pada saat pakein baju itu, ini nggak bisa bang. Keras deh kan karena udah diformalin gitu kan. Itu kita punya trik di situ. Kita sebutin nama si almarhum. Ya seperti layaknya kita manggil gitu kan. Pakai bajunya gitu kan. Bu, tolong pakai bajunya, nanti dia lemes dengan sendirinya. Seperti itu gitu. Seru juga ya. Sambil kita pijit uratnya ya di belakang itu. Belakang pundaknya itu. Udah dipakai lah. Semua kita pakai udah selesai, baru kita pindah ke peti. Masukin ke dalam peti itu. Masuk peti selesai, taruh di rumah duka, di ruangan. Nanti keluarganya kumpul di situ. Ada yang nangis, ada yang ya namanya suasana berduka gitu kan. Oh jadi mereka ketemu itu pas udah di make upin gitu. Di make upin masuk peti baru keluarganya kumpul lagi di ruangan di rumah duka itu. Ya di situ menangis si almarhum gitu kan. Nah di situ. Nah tugas saya belum selesai di situ. Oh, tugas Bapak belum selesai? Belum di situ. Nantinya makin sore sampai malam kan dia ada acara sembayangan itu, panggil pendeta di situ kan, ada acara sembayangan itu sampai jam 11 tuh. Selesai jam 11 dia rame-rame dengan sanak keluarganya, tetangganya pada datang semua. Selesai sembayang itu satu persatu mereka pulang makin malam pulang. Dan biasanya itu keluarga itu titip jenazah itu ke kantor. Kita ambil kuncinya. Kita kunci bareng-bareng kamar itu di hadapan keluarga. Nah baru keluarga pulang. Gitu. Nah, tugas kita jagain jenazah itu sampai keluarganya datang lagi. Tuh, oh jadi nggak langsung dibawa di hari itu juga ya? Nggak, diinep di situ. Bisa 2 hari, 3 hari tergantung keluarganya maunya berapa malam di situ kan. Nah di situ. Pada saat selesai kira-kira jam 12:30 udah sepi, mulai sepi. Nah si Iwan ini teman saya udah mulai tidur dia kan. Teman saya punya marketing udah pindah kamar. Nah datanglah Herman di situ. Tapi dengan wajah yang beda, ceria dia itu. Udah ceria lagi. Begitu datang biasa lah. Man naik apa gitu kan kemarin. Biasa naik ojek depan gitu ya. Pesan kopi, kita sama-sama di luar kantor lagi di luar ruangan. Kita duduk di teras berdua. Tuh tiba-tiba ada suara bang. Suara tutup peti jatuh. Brak!
Herman kaget kan, "Ri, apa itu?" "Coba lihat man." Lihat, sama si Herman ke sana. "Ri, tutup peti jatuh gitu." "Jatuh? Emang belum dikunci?" "Tahu dah, kan yang di sini." Saya ke situ. Saya lihat dari kan kaca itu tembus pandang, Bang. Pintu itu kaca tembus pandang gitu kan. Saya lihat, wah jatuh gitu. Saya masuk kantor, saya ambil kunci, saya buka, saya tutup lagi berdua sama Herman. Loh, kok mustahil kalau ada tikus, kucing apa, pintu peti mati rapat bisa jatuh gitu kan. Ada kejanggalan di situ kan. Apa gitu. Nah, setelah ditutup lagi, saya keluar lagi. Udah ngopi lagi sama Herman, ngobrol-ngobrol sampai pagi, Bang. Di rumah itu, di rumah duka itu, sampai keluarganya datang kira-kira jam 6:30 lah. Datang biasa ngucap selamat pagi, bagaimana keadaan gitu. Ya, kita lihat buka bareng-bareng lagi rumah duka itu ke dalam. Kita lihat lagi almarhum. Itu pada saat melihat itu, kita buka lagi kan, itu belum tutup peti, belum malam kembang itu kan. Kita tutup tile lagi, ya keluarganya nyiapin untuk peralatan ibadat dia. Dari situ aman, Bang. Pada saat malam kedua, itu yang membuat bikin aneh lagi di situ. Itu berisik, Bang. Berisik gimana tuh, Pak? Ada ketok-ketok peti itu dari dalam itu, duk 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 duk. Saya bingung tuh, man, dengar nggak suara itu? Duk duk duk. Itu berapa kali? Kita berhenti, kita bunyi lagi gitu kan. Akhirnya saya sama Herman beraniin diri ke situ lagi, Bang. Saya lihat lagi di situ kan, karena belum ditutup petinya masih pakai tile lagi kan. Kan dari pagi ditutup pakai tile itu, pakai seperti kelambu itu kan. Saya lihat dari jauh itu kan, dari pintu itu, loh, ini jenazah kenapa gitu kan. Saya lihat tangannya tetap diem. Karena saya penasaran, saya begadang pindah tempat. Iya. Di depan pintu itu saya berdua sama Herman di situ. Tapi sesekali ada tirai-tirai itu berterbangan, Bang. Kayak tiup angin, sedangkan kan ruangan kaca itu nggak ada angin dari mana. Iya, rapot itu ya. Iya, terbang gitu, apa dari kipas, apa dari AC, kan mati semua itu ruangan itu. Iya. AC ya daya tiupnya kan nggak seperti angin seperti itu gitu kan. Iya. Aduh, ada apa ini? Sampai ya begitu nggak bisa tidur lagi gitu. Sampai 2 malam itu Gangguannya ya. gangguannya di situ. Terus. Nah, akhirnya sampai pagi lagi, sampai keluarganya itu datang lagi. Kan kan kalau keluarga ditinggal sama keluarga itu. Begitu keluarganya datang lagi, seperti biasa ngerapihin, nyapu apa gitu, udah selesai gitu kan. Saya tanya sama, ya iseng-iseng aja lah nanya gitu kan. Ini si ibu riwayatnya seperti apa kesehariannya waktu semasa hidup. Ternyata dapat info dari keluarga ini, si ibu ini semasa hidupnya itu orangnya itu nggak bisa diam, galak sama anak-anaknya. Di situ galak, suka ngomelin anaknya, suaranya besar lah kalau ngomelin orang gitu. Nah, mungkin saya kurang paham juga di situ ya. Jadi semasa hidupnya itu seperti orang nggak tenang, Emosian mungkin. emosian di situ. Nadanya tinggi terus. Adanya. Makanya saya berkesimpulan dengan keluarga, kita lupain semua itu. Saya bilang ikhlasin aja gitu. Ya kalau kita memang kurang senang sama almarhum atau kita minta diikhlasinnya aja. Ya sedikit nasihat lah untuk keluarga-keluarga semuanya itu. Tapi alhamdulillah sama pendetanya pun mungkin dengan cara dia beribadah dengan tenang gitu kan, sampai berangkat ke kremasi, ke tempat kremasi itu dengan aman nyaman di situ. Nah di sini saya nggak habis pikir kenapa matanya bisa terbelalak. Nah itu sempat nanya mau Pak Heri ke orang-orang, kok mata bisa melek gitu? Ya disitulah belum ketemu. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Di situ. Tapi setelah beberapa nanganin perias wajah gitu maksudnya, baru kali itu atau udah sering Pak? Baru kali itu. Baru kali itu ya? Baru kali itu. Melek Iya. matanya begitu? Melek langsung tiba-tiba melek begitu. Iya dong pasti kaget. Kaget Ya, nah di situ. Dan untuk keselanjutannya itu setelah dibawa ke kremasi, tugas saya dalam pekerjaan itu selesai. Selesai masalah kemarin. Itu kira-kira beberapa minggu saya mendapat tugas lagi dari bel di meja saya, tentunya panggilan di ruangan-ruangan itu. Oke. Di kamar rawat itu. Itu kebetulan sekali dari kebidanan. Saya ditelepon untuk ke ruang bidan. Saya nggak boleh bawa belanggar, Belanggar itu apa Pak? troli
yang buat keranda itu. Saya suruh bawa kain mori ukuran 3 meter itu. Kembali sama teman saya lagi si Herman, man kita bawa kain mori aja atau kain kapan itu yang 3 meteran, potong gitu kan. Setelah ke gudang ambil, saya berdua jalan sama Herman itu ke sana, ke ruang bidan itu. Saya suruh nanganin itu lahir prematur. Lahir prematur, tapi dalam bentuk dagingnya, belum bentuk manusia itu. Entah umurnya berapa bulan itu. Tapi kondisi udah meninggal atau masih hidup, Pak? Mati. Oh, udah meninggal. Udah meninggal di situ. Saya bungkus pakai kain mori itu, kain kapan. Tetap saya bawa ke kamar jenazah. Saya taruh di situ. Kira-kira nggak nyampe 1 jam, ada keluarganya yang datang. Sepertinya sih suaminya itu. Suaminya datang bawa surat model A, surat kematian gitu kan. Lalu ke saya gitu kan, minta diurus ke pemakamannya atau kuburannya itu kan dengan perlengkapannya gitu kan. Nah, saya tanya, ini mau diurusnya pakai cara apa? Kan kita masing-masing punya adat, tradisi, dan agama. Begitu kita tanya, tolong Pak diurus, yang penting rapi. Kalau Bapak ngikut saya, nggak mungkin. Saya orang Tionghoa, coba pakai adat Bapak aja. Saya jawab, kalau pakai saya biasanya adat Jawa. Kita pakai acara ritual itu pakai pendil, kain kapan, bunga tabur untuk pemakaman. Walaupun dia prematur. Oke, dia bicara dana, saya sebutkan dia sanggup bayar, lalu kita kerjakan di situ. Oh, jadi dia Tionghoa ngikut adat Jawa. Iya, karena masih prematur. Iya, Gitu ya. Nah, mulailah saya di situ kerja. Saya panggil lagi si Herman itu, man belanja ke pasar. Iya. Nah, belikan mori, beli kembang, beli pendil itu, kayak kendi cawan itu, ukurannya buat dagingnya itu berapa, diameternya gitu kan, semua itu belanja. Dia paham gitu kan, saya kasih uang belanja. Dia belanja, saya ke toilet, saya cuci di wastafel itu, dagingnya itu, iya. Oh, serem ya. Saya cuci di keran itu, arahnya banyak, saya bersihin semua seperti layaknya hari-hari orang lahiran itu. Saya taruh di baskom. Karena hari makin lama makin sore gitu kan, menjelang jam 5-an itu, saya bawa ke belakang kebun pisang itu. Di situ saya layaknya ngubur ari-ari di situ. Saya bawa perlengkapan golok, pacul, gitu, sendok semen gitu kan. Saya bikin lubang di sana. Saya cari itu tempat yang enak lah di kebun itu. Ada di tengah-tengah itu ada pohon pisang yang besar itu. Saya gali di situ. Saya bawa baskom itu. Saya gali. Nah, selesai gali, kok makin gelap. Teman saya si Herma itu kok nggak datang-datang. Yang suruh belanja itu, ya kan. Ya nunggu agak lama, agak kesel juga sih, karena kan kita mau buru-buru gitu kan. Sementara teman belanja malah jalan-jalan teman main, saya nggak tahu gitu kan. Lama banget itu. Saya gerendeng di hati, kesel gitu kan. Tiba-tiba dari belakang saya ada perempuan setengah baya itu. Itu ngasih kain kapan itu, kain putih itu mas saya. Ngasih, saya sempat kaget loh. Saya tengok ke atas, nggak kelihatan mukanya itu, rambutnya panjang itu, panjang gitu kan, masih gitu kan. Saya ambil kain kapannya tuh, saya taruh di tanah, dan dari baskom itu saya masukin ke kain kapan itu, saya bungkus, saya taruh di baskom. Nah, saya mau ngucapin terima kasih atau apa, nggak ada orang itu. Ya, si cewek itu Nggak ada. Gitu. Terus? Akhirnya saya bangun berdiri, saya cari gitu kan, saya cari nggak ada. Itu saya tinggal baskom itu di samping lubang yang buat kubur itu. Saya keluar, saya balik ke kantor saya, nggak ada juga Herman itu. Kemana orang ini, ya kan? Nah, saya balik, tiba-tiba Herman dari belakang saya manggil. Iya. Bang, nih belanjaannya gitu. Belanjaan. Oh ya udah. Belanjaan apa ya sebenarnya? Kan kapan udah ada gitu kan. Oh ya udah. Saya ambil tuh. Saya balik ke dalam ke kebun itu. Saya masukin ke dalam pendil itu. Nah, tapi si Herman nggak mau ikut saya pada saat azan maghrib itu. Pas saya masukin ke kubur itu, ke lubang kubur itu jenazah itu. Daging prematur itu. Saya masukin ke dalam lubang itu, saya tutup. Begitu saya lagi nutup tanah itu, dia mau saya rapihin. Tiba-tiba di sini kayak ada apa ya, rambut panjang gitu kan. Rambut panjang nih, nutupin telinga saya begini. Saya nengok, gelap, rambut semua itu.
turun itu semua. Karena saya saking takutnya, udah saya tinggal lari tapi saya sempat lihat ke belakang. Jadi kepala di bawah, rambutnya begitu. Badannya saya nggak tahu ke atas, kepalanya di bawah begitu. Gila, serem. Itu langsung saya lari tuh. Bapak tinggal tuh. Saya tinggal itu. Saya tinggal masuk ke dalam, saya ke kantor itu. Saya langsung duduk begitu kan. Nggak ada orang di situ. Si Herman kemana itu? Nggak tahu. Saya duduk di pojokan. Duduk sambil istighfar saya. Nah, setelah agak tenang gitu kan. Saya keluar udah gelap. Dan juga lampu belum dinyalain gitu kan. Udah saya beraniin diri, saya nyalain. Lalu saya ke belakang ambil wudhu. Saya sholat maghrib di situ. Setelah sholat, saya keluar lihat Herman di situ ada lagi ngopi. Man, lu mah tega, duitnya doang mau lu. Gua kerja ada apa-apa lu nggak mau tahu gitu kan. Gua lari-larian, gua ketakutan lu. Apa lu diem aja di dalam, nggak ngelihat deh saya lari apa? Nggak Tahu? ngeliat ya? Iya. Lah, kan gue lari kan dorong pintu, gabruk begitu kenceng-kenceng, masa lu nggak tahu gitu? Ya kagak, lu ngeliat lu masuk biasa aja, duduk di pojok, lu ngapain duduk di pojok? Ya saya pikir udah selesai, kata dia begitu. Apa yang saya alami dia nggak tahu di situ. Dipikir udah baik-baik aja. Bang. Udah baik-baik. Nah akhirnya karena udah malam, ya kan, man, itu baskom di dalam ambil man, dekat kebun pisang gitu kan. Saya bilang begitu kan. Ntar aja katanya. Ntar diambilin kata dia kan gitu. Itu sampai malam kan belum ada orderan. Belum ada orderan apa pekerjaan lagi gitu kan. Nah udah selesai itu kira-kira jam 12:30 malam itu si Herman udah mulai masuk mau tidur gitu kan. Terus ngobrol bla 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 bla, ngobrol ngopi bla bla. Malam dia masuk mau tidur gitu kan. Tapi saya belum bisa tidur. Masih di teras ngerokok, tiba-tiba bel bunyi lagi telepon. Bel apa nih Pak? Orderan? Orderan lagi itu. Begitu saya angkat, minta ambil di UGD, ambil jenazah. Tapi cuma itu doang. Nah biasanya kan ada selamat malam atau apa, ini nggak ada, minta ambil di UGD gitu kan. Jemput di UGD. Kata-kata itu aja. Kata-kata itu aja. Terus? Akhirnya saya bangunin teman saya, man, jemput, ambil gitu. Mana UGD. Kecil gede, dewasa atau anak-anak kan begitu ya, nggak tahu. Ya udah saya rapi-rapi, saya ambil tuh. Saya jalan sendiri ke UGD gitu kan. Nyampe di UGD, memang di sepanjang jalan itu kiri kanan banyak orang, banyak yang apa nungguin pasien apa gitu kan lagi sakit ya. Nyampe di UGD, saya ke suster, nggak ada. Nggak ada gimana? Nggak ada yang meninggal, nggak ada yang DO, nggak ada di situ. Karena informasinya di UGD doang, ya udah saya balik lagi. Dorong-dorong itu. Nah, lagi dorong-dorong saya mau balik ke kantor gitu kan. Itu ada yang manggil, Pak. Pak, tolong saya. Sampai 2 kali. Saya nengok, saya samperin kan. Ada apa, Bu? Gitu kan. Tolong saya anterin. Nunjuk-nunjuk tangan gitu kan. Ya udah, ikut saya bareng gitu kan. Nah, bareng itu kan keluar dari ruangan itu, kan tinggal lurus masuk ke kamar jenazah. Saya mau naruh belanggar itu. Saya pikir dia ada di samping saya biasa aja atau di belakang gitu kan, ngikutin saya kan. Mau ke sana. Begitu saya masukin belanggar, saya nengok, nggak ada. Nggak ada orang itu. Saya ingat mukanya itu ya kan. Ya kayak orang Chinese lah gitu kan. Nah, udah saya taruh belanggar, saya cuci tangan rapi ke toilet, saya balik ke kantor saya. Herman ternyata nggak ikut, dia masih tidur di situ. Di tempat dia tuh, di pojokan dekat kardus itu. Nah, udah saya pikir, udahlah memang nggak ada pekerjaan. Udah, saya iseng aja main HP di situ kan. Bunyi lagi bel itu, kira-kira mau subuh. Nah begitu saya angkat, jemput Ri di bidan katanya. Nah baru saya bangun Herman. Man, jemput man ke bidan. Lalu gue cuci muka dulu. Ya udah, cuci muka rapi-rapi baru saya jemput. Begitu saya masuk jalan berdua ke ruang bidan, saya jemput, kan ditutup pakai kain kapan itu kan. Saya jemput, saya pindahin ke belanggar, saya dorong. Saya masukin lagi ke kamar jenazah. Pagi kira-kira jam 7:30 itu ada tamu datang ke situ. Begitu datang, ternyata yang datang itu suaminya. Suaminya siapa nih Pak? Suaminya almarhum yang di bidan tadi gitu, suaminya. Dan anehnya suaminya itu yang ngurusin prematur itu, bayi itu juga itu. Oh iya. Iya, dia datang lagi, katanya
Yang meninggal itu istrinya. Istrinya? Yang melahirkan. Ya karena udah kedua kali bertemu, akhirnya kan kita jadi akrab lah, seperti enak dia ngomongnya gitu ya. Mau dipaket kremasi, paket ya. Akhirnya saya lempar ke meja teman saya itu, tunggu jam 9, jam kerja dia. Nah pada saat mau nunggu jam, mau ganti shift gitu kan, jam 9, saya keluar. Si bapak itu ke kantin, si Herman nyamperin saya gitu kan. Ini kita lihat yuk, apa yang semalam tuh gitu ya. Udah rapi apa belum, maksudnya tuh pakaiannya biasa apa memang, kan biasanya kita kontrol di situ. Ada apa gitu kan. Udah lihat riwayatnya aja man gitu ya. Ah enggak, aku mau ke belakang aja gitu ya. Dia ke belakang kamar jenazah itu ya kan. Dari kamar jenazah biasanya gitu kan. Begitu saya ngecek, saya sempet kaget itu. Karena waktu saya ngambil dari UGD nggak ada, kan ada yang manggil saya itu kan. Rambutnya panjang kayak Cina. Ternyata itu mirip bang. Sama yang almarhum saya bawa itu. Tuh. Pakai dasternya juga sama di situ kan. Saya nggak banyak omong. Nggak apa, diem aja saya. Langsung saya tutup, saya keluar gitu kan. Nah saya cek suratnya itu lagi, saya cek ternyata kan bener posisinya yang pendarahan. Oh, pendarahan. Pendarahan di situ penyakitnya, riwayat penyakitnya itulah istilahnya. Jam 9:30 dia kan lagi ngobrol nih suaminya sama salesnya itu, sales seperti itu, marketingnya tuh. Nah lagi ngobrol-ngobrol gitu, selesai saya ajak bicara si suaminya. Katanya setelah prematur sempat pulang. Nah begitu ngedrop masuk lagi, dapat semalaman, meninggal paginya itu. Berarti yang subuh itu nggak tahu dah itu lah. Nah, itu bang. Di situ kejanggalan itu berurutan itu ya bang dengan kejadian itu. Tapi yang saya anehkan tuh hanya saya sama teman saya itu, yang lain nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti gitu kan. Ini ada apa gitu bang di situ. Padahal saya udah niat baik, masih diganggu juga gitu di tempat-tempat kerja seperti itu. Ada hal-hal yang kejanggalan seperti itu. Iya, Pak. selama Bapak tugas di situ ya Pak? Selama tugas di situ. Dan saya juga berharap jangan terjadi sama keluarga saya yang lain gitu kan. Karena ini bukan disengaja maupun kita bagaimana, dengan sendirinya kejadian itu ada. Ya, saya pernah dapat order ya, memindahkan makam. Makam dipindah, itu jenazahnya yang kita ambil di situ. Ya maaf kalau kita bicara agama, ada kepercayaan orang-orang Katolik itu. Jadi dia pindah makam setelah kurang lebih 21 tahun tuh atau lebih ya. Itu dari makam kita bongkar, makamnya terus di dalam petinya pun kita bongkar lagi, kita ambil tengkoraknya itu. Kita pindah ke tengkoraknya ke peti ukuran yang lebih kecil atau peti bayi. Semua kita ambil tengkoraknya, kita cuci dulu di ember itu. Tengkoraknya itu Pak? Iya. Pakai kita cuci, pakai arak kita cuci mulai dari kepala tengkoraknya. Dia pakai sarung tangan kita keluarin ruas-ruasnya itu, cuci semua bersih. Kita masukin sebelum kita masukin ke dalam peti kecil itu, kita bikin anatomi di atas kain mori, kain kapan itu. Mulai dari tengkorak, tulang iga nyampe ke kaki semua, terus kita foto. Kita foto, selesai 2 kali foto, nah kita masukin peti lagi, kita susun lagi dalam peti, terus kita tutup. Itu buat laporan keluarga, karena kalau kejadian seperti itu, keluarga jarang hadir gitu. Nanti hadirnya setelah ada pemakaman yang ditempatkan di tempat makam baru, dia nunggu di sana itu. Jadi proses kerja itu kita ada, mulai dari penggalian, pengangkatan dari dalam peti, kita susun lagi dengan anatomi gitu kan. Masukin ke dalam peti lagi, nyampe ke mobil jenazah lagi, itu kita bikin video atau kita foto buat bukti gitu kan di situ. Nah setelah pas dimakamin yang benar-benar baru datang keluarga. Kebetulan sekali saya punya pengalaman itu bukan pindah makam, tapi pindah tempat. Dari makam ke gereja. Jadi pada saat itu saya urus itu pendanaannya ataupun dari orang asing ya. Itu dari orang Itali itu dulu tuh. Tapi dia ada gate-nya itu. Ada juru bicaranya, pemandunya itu. Itu
borongan itu saya kerjain tuh mulai dari jam 3 subuh gitu. Kerjain bersama tukang galinya tuh di pemakaman gitu kan. Selesai digali kan tinggal kelihatan petinya dong itu. Udah kelihatan tutupnya di atas, saya dipanggil itu. Bang, nih udah selesai gitu kan. Loh, kok nggak diangkat? Enggak, borongannya cuma gali gitu kan. Yang angkatnya beda. Iya, iya. Ya kan nggak ada orang lagi bang, saya doang berdua sama teman saya itu Pak Le itu. Akhirnya saya sama Pak Le ngurus berdua itu. Saya turun ke dalam lubang, saya pakai linggis, saya bongkar tuh tutupnya, saya dilemparin pengki tuh sama Pak Le. Jadi saya satu-satu kepalanya dulu saya angkut ke atas, ntar Pak Le yang masukin ke ember arak cuci gitu kan. Nah, saya kumpulin tuh dari bawah, naikin ke atas, kemudian dimasukin ke ember gitu, direndam di arak tuh. Nah, saya bersihin lagi, saya udah selesai, saya angkut semua. Saya bersihin lagi, saya gelar lagi kain putihnya, saya susun, saya foto, seperti itu kan. Dulu kan pakai handphone tuh di perintah tugasnya itu kan. Selesai dimasukin ke peti, saya suruh tunggu pemberangkatannya kemana. Ternyata kan dari rombongan pendeta itu datang, bawa mobil itu, suruh ke gereja daerah, boleh disebutin bang? Boleh, silakan Pak. Di daerah Bintaro itu. Bintaro. Daerah Bintaro ada gereja besar di sana, Katolik ya. Sana. Begitu saya berangkat iring-iringan itu ya. Ternyata saya berhenti pas di tangga besar itu ke basement. Karena saya nyampe duluan, jadi saya langsung ngambil peti itu, saya panggul jalan ke basement itu sendiri saya. Saya pikir kan saya nggak tahu tata caranya bagaimana, nggak ngerti saya. Saya nggak ambil aja, saya turun ke basement itu tangga. Pas sampai di bawah itu, saya lihat ada suster kayak biarawati gitu pakaiannya. Dia cuma panggil saya suruh masuk gitu kan. Begitu saya turun nyampe bawah dasar itu, saya ke situ suruh masuk, dibuka loker. Dibukain lokernya, petinya suruh masuk ke dalam. Lalu saya masuk ke dalam loker itu, ditutup lagi. Nah begitu tutup lagi, udah saya cuma senyum-senyum sama suster itu. Saya balik badan mau ke atas lagi, mau ke tempat mobil saya itu, mobil jenazah itu. Pas saya nengok lagi, nggak ada. Siapa? Suster itu. Tapi pintu itu tertutup, loker itu. Iya, iya. Kuncinya masih ada ngegantung di situ. Nah, kok si Mbak kemana gitu kan? Akhirnya, mungkin udah masuk, saya pikirkan gitu kan. Udah, kan lorongnya panjang kan. Begitu saya mau keluar lewat tangga itu lagi, saya mau ke atas. Ketemu rombongan itu, orang-orang Itali itu pakai pakaian biarawati itu. Juru bicara ngomong sama saya, Mas, petinya mana gitu kan? Lah, udah di dalam loker. Loker mana gitu ya? Tadi saya di situ, ada yang nunggu. Siapa yang nunggu? Ya nggak tahu. Akhirnya kan pada bergegas turun semua tuh. Iya, iya. Saya unjukin kan situ, saya juga lari itu kan. Ini loker. Lokernya benar, kuncinya benar. Lalu orang itu mana? Siapa? Dia nggak tahu. Gitu. Nungguin saya di sini. Loh nggak ada orang di sini loh. Kata dia tuh. Iya, buntu di sana itu. Ini yang mau itu ada acara lagi di meja altar itu buat persembahan apa acara-acara ibadat dia gitu kan. Nah, saya kurang paham nih Mas, maaf Pak, saya bilang gitu kan. Saya suruh taruhnya di sini. Yaudah, keluarin lagi gitu kan. Udah saya buka, keluarin lagi, terus ada sebagian orang beresin meja gitu, taruh di atas meja buat acara ibadat dia gitu kan. Udah saya taruh situ, udah saya ngomong lagi, Pak saya tunggu di luar ya. Ya, nanti saya panggil kalau gitu. Saya sambil jalan itu ke atas, lah tadi yang nunggu itu siapa? Tapi jelas itu Pak. Jelas itu. Sampai dia nunjuk supaya masukin ke situ. Ternyata dia bilang nggak ada orang di bawah. Tunggu saya, makanya rombongan itu kan. Saya pikir kan saya, karena udah terbiasa nggak ada rasa takut, saya bawa peti ke bawah. Kebetulan ada orang, saya... Iya, ada yang ngarahin. Iya, ada yang ngarahin di situ. Ternyata buntu itu. Tapi Bapak sempat komunikasi sama? Enggak, senyum-senyum aja gitu. Aja. Iya. Oke. Iya, di situ. Makanya saya sempat diomelin juga di situ. Oke, iya. Kalau kerja tuh tunggu perintah gitu kan. Ya memang saya salah gitu kan. Iya. Sok tahu gitu kan. Tapi jenazahnya ada di situ Pak? Tapi kan petinya masih ada. Petinya masih ada. Petinya masih ada. Saya keluarin lagi, taruh di atas meja itu kan. Saya tinggal gitu. Oke. Ya nih Pak, tadi kan Bapak pas nguburin si bayi itu ya, yang bayi prematur itu yang dekat pohon pisang. Kan Bapak sempet naruh nih, yang di belakang Bapak tuh ada rambut. Itu bayinya udah Bapak kubur? Lagi dikubur. Tapi udah dikubur atau belum?
Lagi dikubur. lagi mau ditaruh gitu kan. Oke. Ditaruh katanya. Pada saat saya nutup, saya nengok itu kan hanya rambut. Oh, berarti udah selesai dikubur. Iya, udah ditutup nih. Oh, saya Ditutup, kira- saya nengok rambut gitu. Saya kira belum dikubur, Bapak tinggal aja. Enggak. Oh, udah Enggak, selesai. udah selesai. Iya, iya. Nah, saya pikir kan kayak pohon daun pisang gitu kan nempel kena kuping gitu. Ternyata Kan. rambut. Ternyata saya nengok rambut gitu. Bentuknya apa tuh Bang, Bapak lihat? Maksudnya muka kelihatan Enggak ada. rambutnya? Rambutnya kan tuh, dia palanya di bawah, Oke. badannya di atas gitu. Menggantung begitu. Tutup rambutnya begitu. Oh, iya, iya. Nah, itu sempat kaget, lari, tapi saya sempat nengok. Tapi bener. Itu badannya tuh di atas, tapi nggak kelihatan kaki, cuma badan putih gitu kan, sama rambut turun ke bawah gitu. Gila Di sih. situ. Nah, terus si Herman sendiri Pak, pernah gak ada ngalamin Pak? Selain lagi sama Bapak nih, mungkin dia lagi tempat lain gitu, waktu di tempat itu juga. Kalau Herman itu orangnya kan nggak mau ambil pusing ya. Oke. Kadang-kadang dia orang itu walaupun ketemu cuma takut tapi nggak bisa ngomong gitu. Oh. Nggak bisa cerita, nggak bisa apa gitu kan. Mhm. Kayak orang shock, dia diem gitu kan. Kadang dari mukanya udah ketahuan pucat gitu kan. Iya, iya. Nah itu. Semenjak Bapak Bapak sempat ya jaga kamar jenazah juga ya, Pak, sama pres jenazah gitu. Rias ya. Nah, ini ngerias jenazah itu bener-bener kayak bedak biasa gak sih Pak? Atau gimana? Kalau bedaknya Pengen kita, tahu juga nih gitu nih Pak. kalau untuk alat makeup, Iya, makeup itu ya. biasa saya pakai pixie, terus pakai bibir merah atau gincunya itu kan kita pakai Mirabella gitu kan. Iya, iya. Terus pakai shadow, Oh. pakai pensil alis, biasa itu. Cuma praktek kerjanya yang beda. Nah, gimana tuh Pak maksudnya? Iya, kalau untuk prakteknya dari awal sebelum kita kasih bedak gitu ya, kita bubuh itu pakai alkohol. Oh, Kita ya. usap semua pakai alkohol, fungsinya itu biar pori-porinya terbuka di situ. Jadi pada saat kita pakein, kan ada respon nanti di pori-porinya itu. Kita tunggu 1 menit lah kurang lebihnya di situ. Kita bersihin lagi dengan cleanser, baru kita awali dengan cepuk bedak itu. Nggak boleh dipoles, tapi cukup ditempel-tempel. Oh, gini-gini. Iya, nanti kan berantakan tuh mukanya tuh. Iya, Baru iya. kita sapu dengan koas itu. Oh, Ya, gitu. koas shadow itu kita sapu-sapu. Nah, setelah itu baru kita pasang mulai dari permukaan semuanya ini. Kita bedak fiksi yang halus itu. Semua kita layaknya orang melukis lah seperti itu. Nah, nanti udah ketemu semua baru kita bentuk. Bentuknya itu kita awali dari pemasangan gincu ya. Kita pasang gincu itu pakai katimbat. Kalau enggak buat alat kuas lukis. Kuas lukis itu jadi gincunya itu atau bibir merahnya kita buka pakai kuas lukis aja gitu. Tempelin gitu buat mulutnya itu, bibirnya itu semua kita bentuk. Nanti pasang bola-bolanya gitu kan. Terus alisnya semua kita bentuk di situ biar manis lah seperti itu. Oh, kebanyakan tuh Pak yang di make up kayak gitu non muslim atau muslim Pak kebanyakan? Mayoritas non muslim ya. Non muslim ya. Non muslim sih. Karena kebanyakan kalau yang non muslim itu dananya benar-benar kayak orang mau kondangan ya. Seperti itu. Iya nggak sih, Pak? Iya betul, Iya, seperti rapi, itu, ya. rapi gitu Kan ya. kalau yang muslim biasanya kan dipocongin terus bedak terus pakai kapas gitu aja ya. Iya, Hadis kalau ya. muslim enggak wajib itu ya. Nggak wajib ya. Iya. Tapi kalau mereka ya entah dari agama atau tradisinya permintaannya seperti itu. Oke. Gitu. Nah nih pertama banget itu semenjak Bapak ngerias kan yang kita rias kan ya jenazah nih Pak ya. Berarti kita nggak kenal nih jenazahnya. Iya. Apa yang Bapak rasain pertama banget dulu pas Pertama-tama selesai megang mukanya. megang mukanya. Ya maaf, karena saya kontinu ya, berkelanjutan. Awalnya saya udah biasa menangani jenazah gitu kan. Nah, begitu saya ikut kursus di salon itu khusus ya. Oke. Begitu saya terjun ke lapangan, saya rasa biasa aja gitu ya. Biasa aja. Biasa aja. Cuma yang jadi grogi itu bener bisa nggak sih saya merias gitu. Itu yang jadi keraguan saya. Iya. Tapi saya tangani satu persatu, ya kan seiring waktu ya. Akhirnya terbiasa karena diawali dari nol. Tapi teman-teman saya yang ikut langsung kursus mau duit besar aja, ya cuma
buang-buang duit aja dia kursus mahal-mahal, tapi begitu menghadapi di lapangan nggak berani dia. Iya, kebanyakan seperti itu. Gitu. Untungnya Pak, pengalamannya cuma melek doang ya. Iya. Ya, maksudnya si jenazah cuma melek. Cuman kalau dipakein lipstick kurang tebel Mas. Repot. Udah gitu. Tidak Iya. komplain. Ya, itu. Mas ginjunya berantakan. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Nah nih Pak, selama jadi entah kamar jenazah, pernah gak sih Pak dapetin jenazah yang misalkan punya virus atau penyakit yang menular gitu Pak? Pernah gak sih Pak? Iya, tentu pernah juga? ya. Pernah. Kayak gimana tuh Pak maksudnya? Ya, zaman-zamannya HIV ya. Oke, oh. Zaman-zamannya HIV itu virus memang itu sangat dianjurkan kita nggak boleh berdekatan langsung ya. Jadi kita menggunakan alat gitu ya. Oke. Ya, pengalaman saya itu dulu penjemputan jenazah di rumah sakit terkenal di Jakarta. Jakarta Pusat tentunya ya. Oke. Di situ saya jemput di sana. Memang dari ruang pemulasaraan itu udah rapih. Udah terbungkus plastik karena kan nggak boleh disentuh kita gitu kan. Iya, iya. Nah, diplastikin semua jenazahnya. Kita datang ke sana itu diwajibkan dengan peralatan alkesnya tuh, alat-alat kesehatan seperti skun apa gitu, kita double-doublein, kita angkat, masuk ke peti, kita tutup dan masuk ke mobil jenazah. Tuh. Nah, kita untuk pemeliharaan kesehatan kita sendiri itu seperti skun itu harus double gitu kan. Cara bukanya pun ada triknya gitu kan. Nah, pencuciannya pun bukan seperti kita cukup dengan sabun. Tapi kita awali dengan solar. Solar? Iya. Solar yang buat mobil? Iya, betul. Dengan solar beberapa menit kita diemin gitu kan sambil kita pegang kita bersihin semua kuku-kukunya semua bersih. Lalu kita bilas dengan karbol. Tangan Bapak tuh? Tangan kita gitu. Nah, dengan karbol beberapa menit, ya kan. Kita keringin sebentar, baru kita pegang sabun. Cuci pakai sabun bersih. Iya, iya. Nah, selesai semua bersih, karbol, solar, sabun, buang. Nggak boleh dipakai ulang. Oh. Dibuang semua gitu ya. Benar-benar sekali pakai ya? Iya, semua. Apa-apa yang kita pakai semua kita buang semua, baru kita bisa kembali normal. Oh. Itu. Seremnya HIV ya? Iya, Kalau HIV itu air liurnya bisa nular kan Pak ya? Itu bisa nular Bisa semua. nular ya? Dari kita bicara dengan lawannya gitu, atau dengan apalagi air liurnya gitu kan. Apalagi kalau kita nyampe berhubungan tuh, itu mudah sekali nular. Nah, ini Pak, semenjak Bapak ngerias atau nganuin jenazah gitu Pak, Bapak nanya gak sih ke keluarganya, nih dia punya penyakit apa, kok susah di make upin, apa pernah gak sih Pak kayak gitu? Iya. Kan di make upinnya luntur mulu nih, atau kulitnya itu kayak gimana gitu Pak? Ya, Penasaran banget nih. sebagai profesional ya, Iya, iya. kita nggak mau banyak tanya sama keluarga. Oke. Karena dia dirundung sedang berduka gitu ya. Karena kita udah terlatih gitu ya. Kita baca riwayatnya dah. Kan ada riwayat penyakitnya dengan lampiran yang dari rumah sakit tuh, dari dokter itu. Oh iya, benar-benar. Ada lampiran-lampiran seperti meninggal karena apa gitu kan. Riwayat penyakitnya apa di situ. Dari situ. Nah, kita baca riwayat akhir. Maksudnya itu yang terakhir dia dirawat. Umpamanya penyakit jantung, lever, komplikasi, atau kena angin duduk. Di situ ada keterangannya. Tapi kalau masalah angin dokter nggak mengakui ya. Nggak ada itu. Masalah angin nggak ada itu. Iya, iya. Ya, paling jantung biasanya. ya, komplikasi seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui dari situ. Dan bentuk posturnya. Postur tubuhnya Postur tubuhnya. Kalau dia hitam, jantung. Kalau dia biru, angin. Oh, kelihatan dari kulitnya jenazah. Dari belakang sini. Oh, belakangnya. Iya, kita balikin jenazahnya itu. Dari belakang sini. Jantungnya. gitu. Nah, kalau lever itu kita bisa tahu walaupun dia nggak ada tanda di belakang, kita lihat respon per 2 jam. Kalau dia punya penyakit lever, di perut tuh per 2 jam setelah meninggal, dia naik Oh, kayak kembung. kembung. Kalau dia lebih dari 12 jam, itu bisa pecah. Seremnya. Ya, Gitu. iya. Tapi Makanya pernah Pak pas ngalamin pecah tuh perutnya? Enggak ya? belum. Belum. Serem banget. Karena penanganan kita kan cukup akurat di situ ya. Iya, Artinya pernah terjadi lebih dari 12 jam begitu respon dia kembung gitu kan. Kita hubungi keluarganya buru-buru ya kan. Iya, iya.
artinya buru-buru di makam kalau kita muslim gitu ya. Nah makanya kalau di luar kita kan pakai formalin. Formalin ya. Iya supaya apa yang ada di dalam ini udah dimatiin aja tuh. Jadi benar-benar profesional ya Pak ya. Iya di situ. Gokil ya Pak. Banyak banget nih pelajaran, pengetahuan yang saya tahu tentang rias-rias wajah. Nah, apa pengen Pak ngerias pengantin? Punya cita-cita buat rias pengantin Pak? Kalau udah pengantin enggak ya? Enggak ya? Enggak gitu. Soalnya kalau rias pengantin beda. Beda. Iya. Jalurnya tuh beda. Udah kebayang sih jenazah yang kita nggak kenal, ya kita rias gitu. Tapi kalau ngerias itu siang atau malam sih Pak? Ya 24 jam. 4 jam? 24 Malam pun standby? Standby gitu. Oh, misalkan ditelepon nih dapat orderan nih. Iya, mau jam 2 malam, jam 1. Kalau memang dipintanya jam-jam segitu ya kita siap standby. Gitu. Oke, merinding. Oke sob, begitu sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Pak Heri. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, semangat para pejuang keluarga, semangat para pejuang rupiah. Ya kerja apapun, kerja dimanapun pasti punya resikonya dan pasti punya tantangan tersendiri. Jadi semangat dan terus berikhtiar dan jangan lupa selalu baca doa. Dan semoga teman-teman di rumah yang udah nonton video ini sampai dari awal sampai akhir, semoga dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga puasa kita di bulan ini full sampai sebulan, sampai nanti hari kemenangan, hari Idul Fitri. Yang nggak puasa ya semoga bisa puasa, yang nggak puasa semoga puasa. Ya pokoknya puasa. Jadi puasanya full ya, jangan setengah hari. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk jam 1 siang udah di warteg. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Sama-sama. Pak Heri. Iya. Thank you Pak udah mau cerita lagi ke kita nih Pak. Dadah.